Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aljundi dari D3 Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang konsep sikap. Dalam konsep sikap di sini saya akan membahas tentang definisinya, komponen, karakteristiknya, faktor pembentukan, fungsi, serta teori pembentukan atau perubahannya. Baiklah, langsung saja kita membahas tentang materi tersebut. Sikap. Pertama kita akan membahas definisinya. Definisi sikap dibagi lagi menjadi tiga, tergantung pada berorientasi pada apa. Yang pertama itu ada berorientasi pada respon. Yang kedua ada berorientasi pada kesiapan respon. Yang ketiga ada berorientasi pada skema triadik. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi yang berorientasi pada respon. Pengertiannya itu adalah sikap sesuatu bentuk atau reaksi perasaan mendukung maupun perasaan tidak mendukung terhadap suatu objek. Yang kedua ada definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Di sini maksudnya adalah sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap sesuatu objek dengan cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, berdisposisi atau untuk menyesuaikan diri dalam suatu sosial atau respon terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan. Yang ketiga ada definisi yang berorientasi pada skema triadik. Di sini maksudnya adalah sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Definisi yang selanjutnya keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek lingkungan sekitarnya, atau Scott and Beckman. Selanjutnya ada komponen atau struktur sikap. Komponen atau struktur sikap ini terbagi menjadi tiga, yaitu kognisi, afeksi, dan konasi. Apa itu kognisi? Kognisi adalah berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotipe, pandangan, opini, pengetahuan atau informasi tentang sesuatu objek. Yang kedua ada afeksi. Afeksi berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Konasi berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Berikut adalah model trikomponen, yang terdapat perilaku, perasaan, dan pengetahuan. Selanjutnya kita ke materi karakteristik sikap. Karakteristik sikap itu yang pertama ada sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga, sikap merupakan sesuatu yang dipelajari. Yang terakhir, sikap mempengaruhi perilaku. Apa sih hubungan sikap dan perilaku? Yang pertama, sikap adalah predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Yang kedua, belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan aktivitas.
Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap dapat mempengaruhi perilaku. Yang terakhir, sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Jadi, sikap dan perilaku itu berbeda. Selanjutnya, ada faktor pembentukan sikap, di mana berikut adalah faktor-faktor pembentukan sikapnya. Sikap adalah suatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial atau saling mempengaruhi pola perilaku. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Yang kedua ada kebudayaan. Yang ketiga ada orang yang dianggap penting atau orang tua, misalnya keluarga, sahabat, atau pemimpin. Yang selanjutnya ada media massa. Yang kelima ada institusi atau lembaga pendidikan dan agama. Yang terakhir ada faktor emosional dalam diri individu. Selanjutnya ada fungsi sikap. Fungsi sikap itu yang pertama ada sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward atau minimalkan punishment atau mencapai sasaran tujuan. Jadi fungsi sikap untuk memaksimalkan memperoleh hasil atau tujuan. Yang kedua adalah sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti, untuk memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, fungsi sikap adalah sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Yang terakhir, fungsi sikap adalah melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi dalam rangka mempertahankan diri. Yang terakhir ada teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Di sini saya akan menyebutkan beberapa teori tentang perubahan sikap. Yang pertama ada teori keseimbangan, yang kedua ada teori konsistensi kognitif atau afektif. Yang ketiga ada teori ketidaksesuaian. Yang terakhir ada teori atribusi. Begitulah dari penjelasan saya tentang konsep sikap. Semoga dapat dipahami dengan teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya telah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.